Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, INISNU Temanggung. Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Psikologi Anak Usia Dini. Berikut penjelasan psikologi anak usia dini. Banyak pakar memberikan definisi tentang psikologi. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, psiki dan logos. Psiki berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi anak adalah ilmu jiwa atau disebut juga ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Psikologi perkembangan anak usia dini mempelajari terkait dengan kepribadian atau kejiwaan anak usia dini. Hal tersebut bersifat abstrak, tidak terlihat karena terkait dengan perilaku dan mental. Psikologi perkembangan anak bisa dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan anak. Perkembangan berorientasi pada proses mental, sedangkan pertumbuhan lebih berorientasi pada peningkatan ukuran dan struktur. Anak-anak usia dini berada pada masa keemasan. Biasa disebut istilah dengan golden age, yaitu usia 0 sampai 8 tahun, di mana terjadi perkembangan sangat menakjubkan, mencakup perkembangan fisik dan psikis. Masa emas perkembangan anak yang hanya datang sekali seumur hidup dan tidak boleh diabaikan. Perkembangan anak usia dini mencakup beberapa aspek. Di antaranya, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan emosional, perkembangan kepribadian, dan perkembangan agama. Menurut Herdina Indrijati, MPD, dalam bukunya yang berjudul Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, menjelaskan bahwa pendidikan anak dimulai sejak dini mungkin. Dimulai semenjak dari dalam kandungan. Semenjak janin, karena kehidupan manusia dimulai sejak dari dalam kandungan. Maka, pendidikan pun dimulai sejak kehidupan itu dimulai. Pendidikan anak usia dini tidak lepas dari kegiatan bermain. Karena memang belajarnya anak usia dini mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bermain menstimulasi berbagai perkembangan anak. Bermain sudah menjadi kebutuhan alamiah setiap anak. Kalau tidak terpenuhi, maka akan dapat mengganggu
proses perkembangan anak itu sendiri. Peran bermain bagi perkembangan anak usia dini diantaranya bermain mengembangkan kemampuan motorik. Ini artinya melalui bermain, anak belajar mengontrol geraknya menjadi terkoordinasi. Anak bergerak bebas sehingga mampu mengembangkan kemampuan motoriknya. Peran bermain selanjutnya, bermain mengembangkan kemampuan kognitif. Dalam bermain, anak-anak mempunyai kesempatan menggunakan inderanya, seperti menyentuh, mencium, melihat, dan mendengarkan untuk mengetahui sifat-sifat objek. Rasa keingintahunya menjadi lebih tinggi. Peran selanjutnya, peran bermain bagi perkembangan anak usia dini, yaitu bermain mengembangkan kemampuan afektif, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan sikap seseorang. Misal, dengan mengikuti dan melaksanakan aturan-aturan permainan yang telah dibuat bersama. Yang demikian merupakan tahap awal dari perkembangan moral anak. Peran bermain bagi perkembangan anak selanjutnya yaitu bermain mengembangkan kemampuan bahasa. Secara otomatis, dengan bermain, anak yang menggunakan bahasa, baik berkomunikasi dengan temannya atau hanya sekedar menyatakan pikirannya. Peran bermain bagi perkembangan anak usia dini selanjutnya yaitu bermain mengembangkan kemampuan sosial. Pada saat bermain, anak berinteraksi dengan anak lainnya. Kegiatan bermain mencakup siapa yang akan bermain dan alat apa yang digunakan dalam bermain. Menurut Piaget, bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang. Jadi, bermain bertujuan untuk mengetahui peranan bermain dalam perkembangan anak usia dini yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Selain aspek-aspek perkembangan yang telah dipaparkan tadi, terdapat aspek perkembangan lain yang dapat dikembangkan melalui bermain. Di antaranya imajinasi, seni, kreativitas, dan moral
agama. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.